Asa itu berarti bergerak dan mengelilingi sumbu rotasinya. Jadi Al-Quran mengatakan matahari dan bulan mereka bergerak sekaligus berputar mengelilingi rotasinya. Sekarang kita tahu bahwa matahari membutuhkan waktu kira-kira 25 hari untuk menyelesaikan satu kali putaran. Edwin Hubble orang yang menemukan bahwa alam semesta itu berkembang. Al-Quran mengatakan dalam surat Az-Zariyat 51, ayat 47, kami telah menciptakan jagat raya yang luas, alam semesta yang luas. Kata Arab Mohsiana mengacu pada keluasan, jagat raya yang luas. Maka topik pada bidang astronomi yang disentuh Dr. William Campbell akan saya sanggah. Insya Allah saya sanggup. Dr. William Campbell menekankan beberapa hal mengenai siklus air. Quran menjelaskan siklus air dengan detail. Dr. William Campbell menyebutnya 4 tahapan. Di bukunya dia menyebutkan 4A dan B. Namun dia tidak berupaya untuk menjelaskannya, yang B dalam bentuk slide. Saya tidak tahu mengapa melalui slide dikatakan tetesan tabel air. Dia mengatakan tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran yang menerangkan penguapan. Dalam Quran surat At-Tariq 86 ayat 11. Rod sama dengan kemampuan langit untuk mengembalikan. Hampir semua uraian dalam Al-Quran menyebutkan kalau surat At-Tariq 86 ayat 11 ini mengacu pada kemampuan langit untuk mengembalikan hujan, yang berarti penguapan. Dr. William yang mengerti bahasa Arab mungkin akan berkata, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyebutkannya secara spesifik? Wasama izatil matar, artinya kemampuan langit untuk mengembalikan hujan. Mengapa Allah tidak menyebutkannya dengan spesifik? Kita telah mengetahui Allah dengan sifat ketuhanannya tidak melakukannya. Karena kita telah mengetahui kalau lapisan ozon, lapisan di atas bumi, selain menurunkan hujan, juga memancarkan energi dan unsur lain yang bermanfaat ke bumi yang dibutuhkan oleh umat manusia. Lapisan ini tidak hanya menurunkan hujan, seperti yang kita tahu. Lapisan ini juga memantulkan gelombang telekomunikasi, televisi, radio, sehingga kita dapat menonton TV dan berkomunikasi serta mendengarkan radio. Selain itu, lapisan ini bahkan memantulkan sinar-sinar berbahaya dari luar angkasa atau menyerapnya. Misalnya, sinar matahari. Sinar ultraviolet matahari diserap oleh ionosfer. Dan jika itu tidak dilakukan, tidak akan ada kehidupan di bumi ini. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui. Selanjutnya dia berfirman, Rod sama dengan kemampuan surga untuk mengembalikan, serta hal-hal lain yang dikatakannya dalam Al-Quran. Bisa Anda lihat di kaset video saya. Quran menjelaskan siklus air dengan sangat detail. Mengenai apa yang tertera dalam Injil, dia menjelaskan tahap 1 dan 3 di slide-nya yang pertama. Kemudian 1, 3, dan 2 di slide kedua. Bahwa air hujan diangkat ke atas. Katanya, lalu air hujan dijatuhkan ke bumi. Ini merupakan filsafat Fasop-Militas pada abad 7 sebelum Masehi, yang mengira semprotan laut diambil oleh angin dan diteruskan ke bagian dalam sebagai hujan. Tidak ada awan dalam proses ini. Kutipannya yang kedua, Dr. William mengatakan, pertama, menurutnya penguapan. Kami tidak keberatan memiliki pendekatan kata yang sama dengan Injil. Kemudian hujan turun dan awan terbentuk. Ini bukan siklus air yang lengkap. Alhamdulillah, Quran menjelaskan siklus air dengan sangat detail dalam beberapa ayatnya. Bagaimana air naik menguap, jadi awan, lalu awan bergabung, bergerak ke atas, terjadi guntur dan kilat, air turun dan awan bergerak ke dalam, lalu jatuhlah hujan. Inilah penguapan, alhamdulillah dijelaskan secara detail. Quran menerangkan tentang siklus air dalam beberapa ayatnya. Surat Nur 24 ayat 43, Surat Rum 30 ayat 48, Al-Zumar 39 ayat 21, Surat Mukminun 23 ayat 18, Surat Rum 30 ayat 24, Al-Hijr 15 ayat 22, Surat Al-Araf 7 ayat 57, Surat Rad 13 ayat 17, Surat Furqan 25 ayat 48 dan 49. Surat Fatir ke-35 ayat 9, Surat Yasin 36 ayat 34, Surat Jathiyah 45 ayat 5, Surat Kaf 50 ayat 9, Surat Al-Waqiah 56 ayat 68 dan 70, Surat Al-Muluk 67 ayat 30. Quran yang agung menjelaskan siklus air dengan sangat jelas sekali.
Dr. William Campbell menghabiskan terlalu banyak waktu untuk menjelaskan embriologi. Setengah pembicaraannya mengenai geologi dan menyinggung 6 topik yang lain. Saya mencatatnya. Di bidang geologi kita tahu saat ini, para ahli geologi memberitahu kita kalau radius bumi kira-kira 3.750 mil. Dan lapisan yang lebih dalam, panas dan cair, dan tidak mungkin ada kehidupan di sana. Dan bagian permukaan bumi di mana kita sekarang hidup sangat tipis, 1-30 mil. Namun, sebagian besar, antara 1 hingga 30 mil. Dan kemungkinan besar, lapisan permukaan bumi ini akan mengalami goncangan. Ini disebabkan fenomena lipatan yang menaikkan deret pegunungan yang memberikan stabilitas bagi bumi. Dan Quran menyebutkannya dalam surat Naba 78 ayat 6-7. Kami telah menciptakan bumi sebagai suatu permukaan yang luas dan gunung-gunungnya sebagai tiang. Quran tidak mengatakan gunung menjulang tinggi seperti tiang. Gunung adalah tiang. Autat dalam bahasa Arab berarti tiang atau pasak tenda. Saat ini kita tahu, dalam ilmu geologi sekarang, gunung memiliki akar-akar yang dalam. Ini diketahui pada paruh kedua abad ke-19. Dan bagian luar yang kita lihat pada gunung, hanya presentase kecilnya saja. Bagian yang tidak kelihatan, mirip seperti tiang yang ditancapkan ke tanah. Yang Anda lihat itu hanya puncaknya saja, yang lebih besar di dalam tanah. Mirip seperti puncak gunung es, kita hanya dapat melihat bagian atas, 90%-nya berada di bawah air. Quran mengatakan, surat Ghosiyah 88 ayat 19, surat Naziat 79 ayat 32. Wal jibala arsaha, kami telah membuat gunung-gunung berdiri tegak di bumi. Membuat gunung-gunung berdiri tegak di bumi. Saat ini, setelah majunya geologi modern, Dr. William Campbell justru mengatakan, kalau teori platektoniklah yang dikemukakan tahun 1960, yang menyebabkan naiknya deret pegunungan. Para ahli geologi saat ini mengatakan kalau gunung dapat menstabilkan bumi. Memang tidak semuanya, tapi sebagian besar mengatakan demikian. Saya tidak menemukan satupun buku geologi, dan saya menantang Dr. William Campbell untuk membuat satu buku geologi tanpa bantuan ahli geologi walaupun sebenarnya tidak berpengaruh. Tidak sama sekali. Koresponden pribadinya Dr. Kate Moore, ada bukti dokumentasinya. Dan jika Anda membaca buku The Earth, yang dijadikan rujukan oleh hampir semua universitas di bidang geologi, salah satu penulisnya bernama Dr. Frank Frisch, yang merupakan penasihat mantan Presiden Amerika Jimmy Carter, dan juga Rektor Academy of Science Amerika. Dia menulis, dalam bukunya, gunung merupakan irisan yang memiliki akar kuat di bawahnya, dan dia mengatakan fungsi gunung adalah menstabilkan bumi. Quran mengatakan dalam surat Al-Anbiya, surat ke-21 ayat 31, surat Luqman 31 ayat 10, dan surat An-Nahl 16 ayat 15, bahwa kami telah membuat gunung-gunung berdiri tegak di bumi. Kalau tidak, gunung-gunung itu akan goncang bersamamu. Fungsi gunung dalam Al-Quran dikatakan untuk melindungi bumi dari goncangan. Quran tidak pernah mengatakan gunung mencegah gempa bumi. Dr. William Campbell mengatakan, dia menulis dalam bukunya, banyak gempa bumi terjadi di pegunungan, dan gunung-gununglah yang menjadi penyebabnya. Perlu digarisbawahi, Quran tidak pernah mengatakan kalau gunung mencegah gempa bumi. Bahasa Arab untuk gempa bumi, Dr. William Campbell mengerti bahasa Arab, zilzal atau zalzalah. Namun kata yang digunakan dalam 3 ayat 1 tersebut adalah tamidah. Tamidah artinya menggoncang, menggoyang, mengayun. Dan Al-Quran menyebutkan dalam surat Luqman 31 ayat 10, surat An-Nahl 16 ayat 15. Kami telah membuat gunung berdiri tegak di bumi agar tidak menggoncangmu. Tamidah bikumlah, yang artinya menggoncangmu. Dan ini menunjukkan jika gunung-gunung tidak ada, bahkan jika kamu berjalan, jika kamu bergerak, bumi akan bergerak bersamamu. Jika kamu bergoyang, bumi juga akan bergoyang denganmu. Kita semua tahu ketika kita berjalan di bumi, bumi tidak bergoncang. Dan alasannya adalah, menurut Dr. Frank Frisch dan Dr. Nazat dari Saudi Arabia, yang menulis sebuah buku lengkap tentang konsep geologi dalam Quran, menjawab hampir semua hal yang dikatakan Dr. William Campbell dengan detail.